Just show her a little. Madura adalah salah satu daerah sebelah timur Pulau Jawa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebudayaan yang sangat melekat pada kebiasaan masyarakat. Madura juga memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi seperti remo sandur dan pubuan. Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat masyarakat pada suatu daerah atau golongan, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Namun, tradisi memiliki tempat khusus dalam penetapan hukum Islam. Tradisi atau adat dalam Islam lebih dikenal dengan urf dan menjadi dalil ketujuh dalam penetapan suatu hukum. Para ulama sepakat menolak urf fasid atau adat kebiasaan yang rusak untuk dijadikan landasan hukum. Ulama hanya menerima urf yang benar, yakni suatu kebiasaan yang dilakukan manusia tetapi tidak menentang dalil syara, tidak merubah sesuatu yang haram menjadi halal, tidak membatalkan yang wajib, dan menolak urf yang rusak, yaitu adat yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Tradisi pubuan, terutama di Kabupaten Bangkalan, Madura, pada awalnya merupakan wujud tolong-menolong di antara masyarakat. Ada sebuah keyakinan di masyarakat bahwa ketika seseorang diberi sesuatu, maka senantiasa dibalas dengan yang serupa atau lebih baik. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, maka wujud yang awalnya merupakan pemberian untuk menolong seseorang yang mempunyai hajat berubah menjadi perjanjian rapi antara pemberi pubuan dengan penerima pubuan. Ketika acara pubuan akan dimulai, maka trompet saronen akan ditiup. Hal ini memberikan tanda untuk memulai mapel. Mapel yakni memberikan uang kepada penyanyi maupun apubu. Apubu sendiri memiliki arti memberikan uang kepada yang punya hajat. Hajatan pubuan diiringi langsung dengan musik sandur. Pemberian uang dari anggota pubuan dikumpulkan kepada ketua pubuan, yang selanjutnya diserahkan kepada yang punya hajat dengan cara dipanggil satu persatu disertai data pemberi dan jumlah uang yang diberikan. Pertunjukan remo sandur. Pental ombak, sapo angin, salam cengar. Remajeng, penya ongko bebojena. Kabilang ala kebencenya benar. Ngapote, wala jerah etang ale. Tata cara pencatatan transaksi pubuan dapat dikatakan telah memenuhi syarat jika ditelaah dari sisi ekonomi Islam. Walaupun pada dasarnya pencatatan ini hukumnya tidak wajib, tetapi akan menjadi sangat dianjurkan untuk menghindari ada pihak yang wan prestasi atau lalai.
Dalam Al-Quran telah disebutkan dengan jelas mengenai regulasi mengenai pencatatannya. Pencatatan pubuhan tetap harus dilakukan, yang bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan ketika pengembalian pubu. Ketika pencatatan dilakukan oleh juru tulis, terdapat pula juru pungut yang fungsi utamanya sebagai saksi pencatatan pubuhan. Pencatatan ini memiliki fungsi yang sangat penting, yakni sebagai bukti atau penguat transaksi. Apabila dalam suatu acara hanya sebatas saksi, maka dinilai kurang kuat dan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Tujuan lainnya juga berfungsi sebagai buku tabungan hutang agar menghindari salah pencatatan uang pubu yang tidak kembali atau nominalnya kurang. Catatan transaksi yang sama selanjutnya akan dipegang oleh orang yang punya hajatan, orang yang apubu, dan ketua pubuan. Dalam Al-Quran dijelaskan, yang sah menjadi saksi adalah 2 orang laki-laki yang beriman, berakal, dan telah baligh. Begitu pula yang dilakukan dalam penulisan pubuan. Pada saat pencatatan pubuan, prosesnya akan disaksikan langsung oleh juru tulis, juru pungut, dan orang yang apubu pada pubuan lakean. Akan tetapi, berbeda pada pubuan binian, semua saksi adalah perempuan. Mengapa demikian? Hal ini untuk menghindari perkumpulan yang bukan mahramnya, serta hal ini merujuk kembali pada hukum awal, dikatakan bahwa pencatatan hutang hukumnya tidak wajib. Namun, tetap dianjurkan bagi orang-orang yang bermuamalah dengan tidak tunai atau hutang piutang. Hukum wajib pencatatan hutang juga telah dinasakh dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Tujuan lain dari adanya saksi juga dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282, yakni apabila saksi pertama lupa, maka saksi lain bisa mengingatkannya, begitu pula sebaliknya. Selain adanya saksi pada pencatatan pubuan, terdapat pula 3 macam buku catatan, yaitu yang dipegang oleh yang mengadakan hajatan, orang yang pubu, serta ketua pubuan. Sehingga terdapat 2 macam saksi yang menjadi bukti atau penguat ketika di masa yang akan datang ada pihak yang lupa, lalai atau tuan prestasi, yaitu saksi manusia dan saksi dalam bentuk catatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 telah disebutkan mengenai hukum hutang piutang. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan pula bahwa dalam melakukan transaksi utang piutang terdapat 2 nasihat pokok. Yang pertama, waktu yang ditentukan. Hal ini berarti ketika melakukan transaksi hutang piutang harus ditentukan pula waktu atau masa penulisannya. Kedua, menulis transaksi hutang untuk menghindari adanya pihak yang lupa atau lalai. Akan tetapi, suatu akad hutang tidak dapat batal apabila tidak menentukan penetapan waktu karena bukan termasuk rukun akad. Dalam pelaksanaannya, tradisi pubuan ada jangka waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang pubu, karena pelaksanaannya mengikuti aturan yang telah ada dalam hadis, yaitu yang menjelaskan bahwa dilarang berhutang dengan tidak ada waktu pembayarannya. Pelaksanaan tradisi pubuan yang menentukan waktu pembayaran adalah pihak yang memiliki hajat. Ketika seseorang mengadakan hajatan, maka pada saat itulah waktu pembayaran hutangnya. Jangka waktu pembayaran hutang atau waktu untuk mengadakan hajatan tersebut sesuai dengan hukum urf yang telah ditetapkan sebelumnya. Waktu pembayaran pubuan secara umum, selama itu tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya, maka sah saja dilakukan pembayaran pubuan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh adat kebiasaan pengembalian pubu.
di Sumatera boleh. Mungkin bulan boleh kalau lagi. Setelah dia atau anak satu orang lagi talagong juga sebuah sila ada betul. Saya berdua betul boleh menimba gila. Kalau betul panggilan pada orang berkatakan pada. Talagong dari sekolah berkaitan itu ada satu dari situ. Kalau dari mereka campur jauh betul. Jadi dari sekolah berkaitan itu ada satu. Bisa tengah betul kalau di sekolah. Nilai budaya dalam tradisi Remo Sandur dan Pubuan. Tradisi Remo Sandur dan Pubuan adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang kaya. Nilai budaya yang terkandung dalam kedua tradisi tersebut meliputi yang pertama, solidaritas dan kebersamaan. Tradisi Remo Sandur dan Pubuan menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membantu sesama. Melalui praktik memberikan uang atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, masyarakat menunjukkan rasa solidaritas dan saling mendukung. Yang kedua, pentingnya saling menolong. Kedua tradisi ini mengajarkan pentingnya saling menolong dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dengan memberikan uang atau bantuan, masyarakat menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, pemberian dengan tulus. Nilai budaya yang mendasari kedua tradisi ini adalah pemberian dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keikhlasan dan kemurahan hati dalam budaya Indonesia. Yang keempat, tradisi turun-temurun. Remo Sandur dan Pubuan merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan keberlanjutan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam masyarakat. Yang kelima, membangun hubungan sosial. Melalui praktik Remo Sandur dan Pubuan, masyarakat memperkuat hubungan sosial dan memperkuat ikatan antar anggota komunitas. Tradisi ini juga dapat memperkuat solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan mempertahankan dan menghargai tradisi Remo Sandur dan Pubuan, masyarakat dapat memperkaya dan memperkuat nilai-nilai budaya Indonesia yang berpusat pada solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Kesimpulannya, tradisi Pubuan, khususnya di Kabupaten Bangkalan, Madura, awalnya adalah bentuk tolong-menolong di antara masyarakat. Masyarakat percaya bahwa memberi sesuatu akan dibalas dengan yang serupa atau bahkan lebih baik. Seiring dengan kebutuhan yang semakin kompleks, tradisi ini berkembang menjadi perjanjian formal antara pemberi dan penerima pubuan. Pada awal acara pubuan, trompet seronen ditiup sebagai tanda dimulainya acara. Ini menandai awal dari napel, memberikan uang kepada penyanyi, dan apubu, memberikan uang kepada yang membutuhkan. Musik sandur mengiringi acara hajatan pubuan, menciptakan suasana yang meriah. Selama acara, uang yang diberikan oleh anggota pubuan dikumpulkan oleh ketua pubuan. Kemudian, uang tersebut diserahkan kepada penerima pubuan secara berurutan, dengan mencatat data pemberi dan jumlah uang yang diberikan. Hal ini menunjukkan proses yang teratur dan terorganisir dalam pelaksanaan tradisi pubuan. Dengan demikian, tradisi pubuan di Kabupaten Bangkalan, Madura tidak hanya merupakan bentuk tolong-menolong, tetapi juga telah menjadi sebuah perjanjian formal yang melibatkan proses pengumpulan dan pendistribusian uang secara terstruktur. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan solidaritas dalam masyarakat Madura.